Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah di hari yang keempat di bulan Ramadan tahun 1435 Hijriah ini. Allah senantiasa dan tidak henti-hentinya memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga pada hari ini kita mampu bersama-sama mendatangi Masjid Iqra ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, musuh kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menampakkan hijabnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan ibu, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah tamu yang istimewa, bukan tamu biasa, dan kedatangannya dinanti-nanti dan telah datang. 11 bulan kita meninggalkan Ramadan, sekarang kita menghadapi Ramadan. Dan mumpung masih di awal dan permulaan Ramadan, dan kita sudah tahu semua keutamaannya, juga manfaat dan hikmah yang dipetik dari bulan Ramadan dan puasa di dalam bulan Ramadan. Maka bagaimanakah cara untuk mengoptimalkan agar puasa kita di bulan Ramadan tahun ini lebih baik di tahun-tahun sebelumnya? Karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Wallahu a'lam. Apakah tahun depan kita akan bertemu lagi atau tidak? Karena umur hanya Allah lah yang tahu. Sehingga betullah seorang yang berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Ya, satu perkataan yang bukan hadis. Tapi satu perkataan yang bagus banget. Kerjakanlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Fokus, ketika kerja fokus dalam pekerjaan. Dan kerjakanlah untuk akhiratmu, beramal untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Itu dalam makna bahwa ajal tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Oleh sebab itu Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah satu yang luar biasa ketika saya melihat jamaah pada hari ini begitu penuh. Tidak seperti bulan-bulan lainnya. Ini adalah semangat ya. Dan saya berharap tidak hanya di awalnya saja, tapi juga di tengahnya sampai akhirnya. Karena sebagian tempat ya, di awal Ramadan bisa sampai 11 saf atau saf, pertengahan berkurang menjadi 5, akhir Ramadan hanya tinggal 1 shaf. Kemana orangnya bangga pergi. Baik Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama yang harus kita jaga betul ketika berpuasa adalah sholat jamaah. Ya. Jadi ini harus dijaga sholat seperti ini secara berjamaah, dijaga karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang banyak, salah satunya hadis yang sangat populer dalam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Salatu al-jama'ati tafdulu salat al-fadhi bi 27 darajah. Salat secara berjamaah melebihi salat secara sendirian dengan 27 derajat lebih. Jadi kalau kita sholat berjamaah 5 waktu, maka
berapa derajat yang kita telah dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sholat jamaah itu lebih khusyuk. Kalau sholat sendiri ya di kamar atau di tempatnya sendiri itu banyak godaan. Belum orang lewat, belum HP berderi, belum lagi panggilan si fulan dan si fulan. Tapi kalau di masjid ya akan lebih khusyuk, lebih tertib, ya. Ya itu bisa dibuktikan. Jadi sholat berjamaah bukan sekedar keutamaan, tapi juga memiliki faidah yang besar. Karena lebih khusyuk, lebih konsentrasi dan fokus. Dan juga kebersamaan. Kalau sholat sendiri-sendiri tidak ada kebersamaan. Tapi kalau sholat jamaah kebersamaan, ketemu lagi dengan teman, silaturahim dan lain. Jadi sholat jamaah ini ya, selain pahalanya yang banyak juga menghapus dosa-dosa. Pasti. Wassalawatul maktubat, salat yang fardu kalau apabila dikerjakan secara berjamaah selain pahalanya besar juga menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah SAW jelaskan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal baqiya min daranihi syai'un. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Perumpamaan itu adalah, kata Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau ada sungai di dekat rumahmu, di dekat pintu? Ada sungai. Kalau kali Pak Ustaz ya apa saja, pokoknya ada sungai yang bersih di dekat pintu rumahmu, di dekat rumahmu, kemudian engkau mandi di sungai itu 5 kali setiap harinya. Apakah tersisa dari kotoran? Kata Rasulullah, jadi kalau orang mandi 5 kali, sholat 5 kali, jamaah lagi, apakah tersisa dari kotoran di badan? Kata sahabat, lah ya, tidak ya Ustaz. Mandi 5 kali, bayangkan bagaimana bersihnya ya. Selama ia tidak mandi di kali yang kotor gitu. Kalau kali yang kotor gitu. Nahran ya, sungai yang bersih. Jadi Rasulullah memberikan perumpamaan bagi sholat jamaah ini menghapuskan dosa-dosa dan membersihkan jiwa dari segala dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga puasa itu sendiri. Menjaga puasa bagaimana Pak Ustaz? Ya. Menjaga puasa adalah menjaga keutamaan puasa. Jadi puasa bukan sekedar menahan haus, dahaga dan lapar. Nah, itu semua orang bisa, apalagi yang udah biasa tidak makan. Tapi menjaga juga hal-hal yang bisa merusak puasa itu. Misalnya gosip, ngomongin orang, berkata kotor. Bulan puasa bukannya banyak pikir, ya malah banyak ngomongin orang. Bulan puasa bukannya banyak baca Al-Quran, malah menggibah orang dan mencaci orang, atau berkelahi. Ya, karena saya tidak tahu mengapa di bulan Ramadan di Indonesia ini tingkat kriminalnya naik, terlebih di waktu malam. Bapak-bapak silahkan baca berita ya. Ada yang tawuran habis sahur. Tanggal 1 kemarin juga ada anggota polisi yang dibunuh, dikeroyok sama 10 orang malam-malam sedang puasa. Ini tradisi yang harus dihilangkan. Karena Rasulullah SAW jelaskan, ya baqiyal khairi aqbil, ya baqiyal syarri aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, kemarilah, ambillah kebaikan itu, raihlah kebaikan itu. Wahai orang yang menginginkan keburukan, aqsir, potonglah.
ringkaskanlah, tinggalkanlah keburukan itu. Jadi orang yang keburukan, tinggalkan. Jangan justru mencari atau melakukan hal yang merusak puasa itu. Berkelahi, tawuran, bunuh, ataupun juga amarah. Karena mungkin karena perutnya lapar, jadi cepat marah gitu ya. Ini saya selama di Mesir ya 5 tahun, itu ada hal yang aneh. Kalau di Indonesia tawuran, tiap kali nonton tawuran banyak. Di Mesir dulu ya 10 tahun yang lalu, orang-orang Mesir ini kalau Ramadan temperaturnya naik, cepat marah. Kalau naik bis, naik mobil anggota, marah, marah. Di bulan puasa, ya mungkin karena perutnya lapar kan. Jadi amarah ini justru ditekan dengan puasa itu. Ya, bahkan Rasulullah menjelaskan, wa in sabahu aw qatalahu ahad falyaqul inni shaim. Kalau ada seorang yang menyerang ataupun mencaci ataupun memaki, katakan aku sedang berpuasa, aku puasa. Untuk mengingatkan dia bahwa jangan rusak ibadahmu dengan caci maki. Aku sedang puasa, kau juga berpuasa. Sehingga fitnah ataupun makar dan lain-lainnya kita tinggalkan jauh. Fitnah ya, buat hasud dan bahwa dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salat jamaah, yang kedua puasa itu sendiri. Yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi karena Al-Quran itu adalah bulan diturunkan pada bulan Ramadan, dan Rasulullah SAW jelaskan orang yang memiliki Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang ahli Al-Quran, ia akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi surga itu bukan satu tingkat ya. Ini gedung WPT ada beberapa tingkat. Surga juga ada beberapa tingkat. Ya, tidak satu semuanya di bawah atau di basement, ya, bawah. Nah, itu tergantung daripada interaksi dia terhadap Al-Quran. Semakin banyak ia baca, semakin banyak ia hafal, maka dia akan dinaikkan ke tingkat yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah, tartillah, naiklah ya, karena sesungguhnya posisimu, tingkatanmu di akhir ayat yang engkau baca. Ustaz, saya hafalnya cuman Al-Falaq sama An-Nas, ya, tingkatkan lagi. Dimulai dari sekarang ya, membaca dan juga menghafal sebagian, kalau tidak mampu semua, sebagian daripada Al-Quran. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, wailun liman balagha as-sittin wa lam yahfadhis sittin. Celaka orang yang sudah sampai umurnya 60 tahun tapi tidak hafal 60 ya, 60 ayat, 60 surat. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi baca Al-Quran minimal di bulan Ramadan ini sekali khatam, sekali banget minimal ya. Kalau bisa lebih bagus, 2 kali atau 3 kali. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat dan juga ya. Tapi bacanya tartil ya, bukan baca ngejar target ya, karena banyak di antara kita juga, sebagian kita bacanya ngejar target sehingga tidak sesuai dengan hukum-hukum bacaan Al-Quran. Itu juga tidak benar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah agar kita puasanya maksimal, kita tingkatkan kedermawanan kita. Karena Rasulullah adalah orang yang dermawan. Di bulan Ramadan lebih dermawan lagi ya. Jadi kalau di luar Ramadan Rasulullah infak sekian dirham, atau kalau kita infak di luar Ramadan sekian puluh ribu, di bulan Ramadan 100 ribu atau 200 ribu.
ditingkatkan lagi. Nah, itu karena Rasulullah dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan di bulan Ramadan. Jadi lebih dermawan di bulan Ramadan ketika bertemu Jibril alaihissalam. Maka ia bermudaras Al-Quran, tadarus Al-Quran setiap malam. Sungguh Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Jadi angin yang berhembus itu, ia tidak pernah milih-milih, Pak. Ya, wah saya sebel sama orang ini, ya berpaling. Angin itu berhembus begitu saja. Kapan ia datang, ia akan datang, dan kita hidup setiap hari. Ya tanpa banyak pikir, tanpa banyak pertimbangan. Karena kalau kita banyak pertimbangan, kita tidak akan berbuat baik, tidak akan bersedekah. Ya. Jadi kita tingkatkan lagi kedermawanan. Kemudian yang selanjutnya adalah selain kedermawanan juga hal yang perlu saya sampaikan bahwa di bulan Ramadan, ya, agar puasa kita maksimal dan optimal, kita sebisa mungkin memberikan ta'jil, ya, atau memberikan buka puasa. Ya, kata Rasulullah menjelaskan, ya, bukan ta'jil dalam bahasa kita adalah buka kecil, ya. Ya, Pak, ya. Kalau di Arab sana, di Kairo, 100% atau 99% masjidnya mengadakan buka puasa, baik buka kecil takjil ataupun buka besar. Setiap masjid. Kenapa? Karena Rasulullah SAW jelaskan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'imi wa la yunqasu min ujurihi syai'. Jadi orang yang memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, ia mendapatkan pahala puasa orang yang ia berikan buka puasa tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Maksudnya kalau saya ngasih bukaan nih, buka puasa ke 10 orang, ya, maka pahala puasa mereka itu diberikan kepada kita, tapi pahala puasa mereka nggak berkurang, ya. Kan logikanya kalau 10 ini diambil pahalanya, oh berarti setengah dong Pak Ustaz. Ya, setengah jadi 5 ke kita, tidak. Kata Rasulullah penuh, ya. Kalau 10 orang. Kalau ada 50 orang, ya 50. Kalau ada 100 orang, 100 pahala puasa mereka diberikan kepada kita. Ya. Kalau ada 1000 orang, lebih banyak lagi. Ya, maka sebisa mungkin, ya, dengan harta yang kita miliki, kita memberikan buka puasa. Itu bentuk bahwa kita perhatian kepada orang yang berpuasa, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, dan Allah memberikan ganjaran tersebut. Kemudian hal yang perlu kita jaga juga dan kita lakukan agar puasa kita maksimal, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Doanya juga bukan hanya di masjid, ya. Daripada bengong, ya, chatting, ya, ngabuburit atau main game yang lain-lainnya, lebih baik doa, ya. Ambil wudu, sholat, berdoa. Nah, itu mungkin jarang yang, atau banyak di antara kita yang tidak paham itu, ya. Menganggap bahwa ngabuburit ya jalan-jalan, ya, wasting time, ya, ataupun main game, ataupun chatting, ataupun sosmed dan lain-lainnya. Daripada kita menghabiskan waktu yang tidak berguna, lebih baik kita doa. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala, ya, membebaskan hambanya dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Setiap hari, Pak. Ya, bukan akhiruhu saja sebagai dalam satu hadis, ya, hadis yang lemah, bahwa akhir Ramadan pembebasan dari neraka. Tidak, setiap hari. Dan orang yang dibebaskan dari api neraka, ia memiliki doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Ada 3 doa yang tidak Allah tolak. Doa orang berpuasa, doa orang
yang sedang melakukan perjalanan dan doa orang tua kepada anaknya. Ingat-ingat tuh Bang. Jadi kalau orang tua nih jangan gampang ngatain anaknya, ya. Bodoh kamu, benar jadi bodoh anak. Manggil anaknya dengan sesuatu yang tidak baik, yaitu doa. Dan doa itu didengar sama Allah, Allah kabulkan. Orang yang berpuasa juga seperti itu. Ya. Orang yang berpuasa juga sendiri perbanyak doa. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala, ulama ketika membahas dalam Al-Qur'an, silakan Bapak lihat 183, 184, 185 tentang apa? Tentang puasa, ya. Kewajiban puasa 183, 184 hukum puasa, bagaimana kalau orang yang tidak mampu, ya. Bayarnya bagaimana, bayar fidyah dan seterusnya. 185 tentang bulan Al-Qur'an, ya, bahwa Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Oke. 186 Allah berbicara tentang doa. Silahkan Bapak. Itu ada rahasianya Pak. Ya. Ulama membahas itu dalam tafsir. Subhanallah, ya. Mengapa ayat setelah puasa, ya, 180 tentang doa. Rahasianya adalah bahwa doa di bulan Ramadan tidak seperti doa di bulan-bulan lain. Jadi jangan lupa untuk berdoa, ya. Kapanpun, ya, kita sempat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ya, tadi belum saya sebutkan, ini adalah selain sholat jamaah adalah sholat tarawih, ya, dijaga, ya Pak. Pak Ustaz, saya mau dapat Lailatul Qadar, tapi tarawihnya bolong-bolong, nggak dapat. Karena Rasulullah menjelaskan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melakukan qiyam tarawih di bulan Ramadan diampuni dosanya. Orang yang melakukan qiyam di Lailatul Qadar diampuni dosanya. Jadi kalau bolong tidak akan dapatkan Lailatul Qadar. Ya. Ini peringatan, ya, dan himbauan, ya, buat kita semua, khususnya Pak, ya, bagi orang yang mudik, ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa puncak Ramadan itu akhirnya, ya. Awalnya adalah pemanasan, akhirnya adalah puncaknya. Jadi ya, jangan terbalik, ya. Akhirnya hilang, ya, masjid jadi kosong, ya. Karena sibuk dengan urusan persiapan lebaran, mudik dan lain-lain. Saya hanya menghimbau, ya. Memang tidak boleh mudik, boleh, silahkan. Tapi saya ingin menghimbau bagi orang-orang dan saudara-saudaraku yang ingin mudik, jangan lupa sholat tarawih, ya. Jangan lupa sholat malam, ya. Jadi kalau malam-malam nih stop dulu, ya, sholat qiyam dulu, begitu doa, nanti subuh lanjut lagi, ya, itu luar biasa. Tapi kalau terus, ya, maka tidak akan mendapatkan berapa tahun kita mudik dan itu di akhir bulan Ramadan justru malah kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, itu jadi sholat tarawih. Dan yang terakhir adalah agar puasa kita optimal dan maksimal, ini bagi yang mampu Pak, ya, adalah melakukan umroh di bulan Ramadan. Ya, daripada jalan-jalan ke Singapura, ya, jalan-jalan ke Australia, ya, karena untuk jalan-jalan lebih baik umrah. Kenapa Pak Ustaz? Karena Rasulullah menjelaskan dalam hadis Muslim, beliau bersabda, umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Ya, dalam lafaz lain ka hajjah. Umrah di bulan Ramadan seperti melakukan haji bersamaku. Ya, bukan seperti melakukan haji saja, bersamaku itu teks Muslim. Ya, bayangkan kalau kita haji bersama-sama, pahalanya besar pasti. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita jaga dan kita lakukan selama bulan Ramadan agar puasa kita maksimal dan optimal, ya. Bukan sekedar rutinitas tiap tahun, ya sudah Ramadan selesai, sudah berakhir, ya. Sudah mau dekat Lebaran, senang-senang, ya, dapat THR dan seterusnya. Ya, jangan dibalik, ya. Para sahabat mereka kalau datang bulan Ramadan bahagia, senang. Kalau sudah Ramadan mau berakhir, 10 hari, udah dekat-dekat 7 hari, mereka menangis, ya. Menangis sedih, ya. Karena Ramadan bulan yang sangat berharga, bulan yang penuh dengan berkah, dan itu mereka
aplikasikan dan mereka buktikan dengan amalan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan umur untuk menyempurnakan puasa kita, dan semoga puasa kita di tahun ini lebih baik daripada puasa kita di tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, para jemaah diberi kesempatan untuk bertanya. Ini silakan. Cukup jelas? Cukup jelas. Jelas sudah semakin ketahanan. Baik. Baik. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa sayyi'at a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi. Allahumma arzuqna as-sihha wal 'afiyah. Allahumma arzuqna as-sihha wal 'afiyah. Allahumma arzuqna quwwah. Allahumma arzuqna quwwah ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan ila nihayatihi ya rabbal alamin. وارزقنا مغفرتك وجنتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت